Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang dihadapi oleh Indonesia tentunya sangat banyak dan beragam. Banyak masalah ekonomi, sosial, politik maupun alamnya. Masalah aksi illegal logging menjadi salah satu persoalan yang rumit dihadapi, terutama dalam upaya untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan yang dapat mendukung keseimbangan ekosistem. Yang menjadi lebih ironisnya, sebab ternyata kasus illegal logging yang berdampak buruk pada terjadinya erosi dan banjir yang menimbulkan banyak korban sudah menjadi suatu persoalan global yang dapat ditemui di berbagai belahan dunia. Illegal logging adalah segala aktivitas mulai dari penebangan pohon, distribusi, dan pemanfaatan hasil hutan di luar ketentuan atau hukum yang berlaku. Tentu bukan tanpa alasan. Mengapa illegal logging tindakan yang tidak diperbolehkan? Selain karena itu tidak sesuai dengan hukum, ada banyak sekali dampak negatif yang bisa timbul dari aktivitas illegal logging. Untuk lebih memahami dampak illegal logging, mari simak penjelasan selengkapnya berikut ini dari kami, kelompok 8. Ada beberapa konsep yang terkait dengan penebangan liar atau illegal logging, meliputi sekuritisasi. Dalam konteks pembalakan liar, sekuritisasi mengacu pada proses pemberian isu sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, yang bisa berujung pada peningkatan perhatian dan sumber daya untuk mengatasinya. Pendapatan yang hilang. Hal ini mengacu pada pajak dan biaya-biaya lain yang tidak dibayarkan ketika kayu ditebang secara ilegal, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan pemerintah. Korupsi. Penebangan liar seringkali melibatkan korupsi karena hal ini membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim. Penyelundupan. Kayu yang dipanen secara ilegal seringkali diselundupkan melintasi perbatasan ke fasilitas pengolahan di negara lain. Kerusakan lingkungan. Penebangan liar bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk erosi tanah, pencemaran sungai, dan peningkatan banjir. Peraturan hukum. Illegal logging diatur dalam berbagai peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana illegal logging terdiri dari pasal 50 dan pasal 78. Untuk sanksi pidananya sendiri, yaitu pelaku illegal logging dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum 100 miliar sesuai dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain itu, pelaku illegal logging juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau penghentian kegiatan usaha. Kesalahan illegal logging bukanlah hal baru bagi Indonesia. Bahkan berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimuat dalam kompas.com, pada tahun 2010 hingga tahun 2015, Indonesia sempat menduduki peringkat kedua di dunia setelah negara Brasil yang kehilangan banyak wilayah hutannya, yaitu mencapai 684.000 hektar setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan data yang dirilis oleh World Resources Institute Indonesia, pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo dan menjadi peringkat keempat pada tahun 2020 setelah Brasil, Republik Demokratik Kongo, dan Bolivia. Salah satu kasus illegal logging di Indonesia ialah kasus illegal logging di Bukit 30, Riau, 2022 lalu.
Dilansir dari laman penegakan hukum lingkungan hidup, pengungkapan kasus ini berawal ketika tim patroli Taman Nasional Bukit 30 mengamankan motor yang membawa 14 keping kayu olahan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kayu di kawasan hutan Taman Nasional Bukit 30, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kayu olahan tersebut rencananya diangkut ke lokasi lain untuk dipindahkan ke mobil. Penyidik Gakum KLHK menjerat pidana dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Pasal 83 Ayat 1 huruf B sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja atau Pasal 88 Ayat 1, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Berdasarkan analisa kasus illegal logging yang terjadi di Indonesia, wilayah yang rentan menjadi sasaran penyelenggara tindakan illegal logging adalah zona hutan lindung, daerah hutan yang menyimpan jenis tumbuhan yang langka dan atau banyak diminati dalam dunia industri, wilayah perbatasan dan juga wilayah yang dekat dengan wilayah perairan ataupun wilayah darat dan udara yang memiliki akses yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaku untuk memindahkan hasil jarahannya. Pelaku illegal logging juga beragam, mulai dari individu yang melakukan praktik dengan skala sangat kecil, pemilik atau pengusaha penampungan kayu dan pengolah kayu yang dapat melibatkan 5 atau lebih orang, hingga pelaku dengan jaringan yang lebih luas sehingga dapat melakukan praktik illegal logging secara lebih masif dan berkelanjutan. Walaupun Indonesia sudah memiliki kerangka konstitusi yang mengatur mengenai illegal logging, realitanya hukum illegal logging masih lemah. Terdapat beberapa alasan mengapa kami mampu menyimpulkan hukum atau pengawasan illegal logging di Indonesia masih lemah. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan hutan menjadi kewajiban pimpinan pusat dan tidak dilimpahkan ke pemerintahan provinsi dan kabupaten. Pemerintah provinsi berdasarkan peraturan pemerintah hanya dapat melakukan pelestarian sumber daya alam hayati, melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, dan melakukan penataan daerah aliran sungai. Kedua, lemahnya kewenangan pengawasan hutan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Berdasarkan peraturan yang ada, pemerintah kabupaten hanya dapat melakukan kegiatan pemasangan batas wilayah hutan, pemeliharaan wilayah batas hutan, mempertahankan luas dan fungsi hutan, melakukan tindakan pengendalian apabila terjadi kebakaran di wilayah hutan dan melakukan reposasi. Ketiga, minimnya polisi hutan di Indonesia yang tidak proporsional dengan luasnya wilayah hutan yang ada. Akibatnya, pengawasan wilayah hutan menjadi lemah dan hal tersebut juga diperparah dengan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung bagi para polisi hutan untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi illegal logging? Illegal logging adalah masalah serius yang merusak hutan dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan berbagai tindakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Ada beberapa cara untuk mengatasi illegal logging, yaitu dengan cara penguatan hukum dan penegakan hukum. Dengan memperketat peraturan dan undang-undang yang mengatur penebangan hutan ilegal, dan meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku illegal logging, memastikan penegakan hukum yang efektif dengan melibatkan lembaga penegak hukum seperti polisi atau aparat keamanan. Selanjutnya, pengawasan dan patroli. Dengan cara meningkatkan pengawasan dan patroli di kawasan hutan yang rentan terhadap illegal logging, dan menggunakan teknologi seperti satelit dan kamera tersembunyi untuk memantau aktivitas ilegal. Selanjutnya, sertifikasi hutan. Dengan cara mendorong program sertifikasi hutan yang mengharuskan pengelolaan hutan berkelanjutan, dan memantau pemegang izin, kontraktor hutan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar sertifikasi. Selanjutnya, edukasi dan kesabaran masyarakat. Dengan cara mengedukasi masyarakat tentang dampak illegal logging pada lingkungan dan ekosistem, dan menggalakkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian hutan. Selanjutnya, pengembangan alternatif ekonomi.
dengan cara mendukung komunitas yang bergantung pada hutan untuk mengembangkan alternatif ekonomi yang berkelanjutan, seperti pertanian berkelanjutan atau pariwisata ekowisata. Selanjutnya, kerjasama internasional. Dengan cara bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi perdagangan kayu ilegal yang lintas batas, dan mematuhi perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelestarian hutan. Setiap negara mungkin perlu mengadaptasi strategi ini sesuai dengan situasi lokal dan perundang-undang yang berlaku. Penting untuk mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi illegal logging dan menjaga keberlanjutan hutan.